adik-adik semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Sore hari ini saya ditemani kakak Yosef. Hai adik-adik. Kakak sendiri, kakak Dani. Sesuai dengan janji kemarin, minggu kemarin kita yang membawakan acara ini. Nah, hari Minggu biasa yang ke-24 ini, Bina Iman Anak kami Katedral Salib Suci Agats. Kali ini kita ditemani siapa kakak? Kita ditemani Pastor Efron yang akan membawakan Injil Matius. Kita mendengarkan bacaan Injil dari Pastor Efron. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh siapa kak Yosef? Lagu pujiannya akan dibawakan oleh tim 2A, animator dan animatif. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya,
sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Berikutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Efron. Mari kita simak. Selamat sore adik-adik yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali dalam minggu biasa yang ke-24. Tadi kita telah mendengarkan kisah dari Injil tentang pengampunan, di mana Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, berapa kalikah kami harus mengampuni? 7 kalikah?" Dan Yesus mengatakan, "Tidak. Kamu mengampuni sampai 70 kali 7 kali." Nah, adik-adik sendiri bisa menghitung. Tetapi yang mau dikatakan oleh Yesus adalah bukan hasil hitungan dari 70 kali 7 kali 7, tetapi Yesus mau mengatakan bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Maka berapa kali kita bisa mengampuni orang? Sejauh orang yang salah itu senantiasa meminta pengampunan, meminta belas kasih kepada kita. Nah, adik-adik sekalian, pastor punya kisah seperti ini. Dani dan Dina itu seorang teman yang sangat baik. Mereka bersahabat dan suatu hari mereka rekreasi ke Pulau Waru. Di Pulau Waru ada pantai toh? Adik-adik tahu itu. Nah, mereka bermain di sana, bermain di pantai, dan dalam rekreasi itu Dani dan Dina itu berjalan bersama. Biasa ngobrol bersama, menyusuri pantai. Dan mereka ngobrol. Nah, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Dina tampar Dani. Dan saat itu Dani marah. Tapi kemarahan dia itu, karena Dani adalah seorang laki-laki, kemarahannya itu dia tahan. Dan dia tulis di pasir, "Hari ini teman saya menampar saya. Hari ini teman saya menampar saya." Dan Dani panggil lagi Dina, dan mereka berjalan bersama lagi. Hingga di satu tempat, Dani dan Dina itu berenang. Dina tidak tahu berenang, maka dia berenang dan akhirnya dia hampir tenggelam. Karena hampir tenggelam, meskipun kesal, Dani cepat
cepat-cepat lari dan dia langsung lompat ke laut dan dia menolong Dina. Dan setelah itu Dina udah selamat dan kebetulan ada di situ batu besar dan Dina menulis di situ, hari ini teman saya, sahabat saya Dani menyelamatkan hidup saya. Adik-adik yang terkasih, kisah yang sederhana tetapi mengajarkan kita untuk senantiasa mau mengampuni. Dani menulis di pasir, hari ini teman saya Dina menampar saya. Karena apa? Karena dia tidak mau mengingat-ingat kesalahan temannya Dina. Kenapa? Karena ketika kita menulis di pasir, itu akan terhapus oleh air laut yang sampai ke pantai. Tetapi Dina menulis kebaikan Dani di sebuah batu. Dia ukir, hari ini teman saya Dani menyelamatkan hidup saya. Adik-adik yang terkasih, kisah yang kita dengarkan tentang pengampunan adalah juga bagaimana kita menyimpan kebaikan-kebaikan orang di dalam hati kita. Kita ukir, kita tulis kebaikan-kebaikan orang yang senantiasa berbaik hati, berbelas kasih kepada kita. Sementara kesalahan, keburukan, kejahatannya kita hapus. Seperti hamba yang di dalam kisah ini, dia diampuni oleh tuannya. Dengan berbagai utangnya yang begitu besar, dia diampuni oleh tuannya. Tetapi ketika dia diampuni, dia tidak bisa, tidak dapat, tidak mampu mengampuni temannya sendiri, saudaranya sendiri. Tadi di dalam bacaan Injil kita dengarkan apa? Dia sendiri memasukkan temannya ke dalam penjara karena berhutang 100 dinar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik yang terkasih, mari kita sebagai anak-anak Allah, putra-putri terkasih Allah, belajar untuk mengampuni. Ukirlah kebaikan temanmu di dalam hatimu dan hapuskanlah kesalahan temanmu. Jangan ingat-ingat kesalahan temanmu, tetapi belajarlah untuk mengampuni terus menerus. Ingat, mengampuni bukan berapa kali kamu mengampuni, tetapi seberapa tulus engkau mengampuni. Adik-adik yang terkasih, Tuhan memberkatimu dan jadilah berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain berarti jadilah pengampun bagi orang lain. Amin. Anak ini rajin sama padahal kita ngurus. Biasa mana kita ngurus? Mana Pak? Ini kamu berapa? Tidak apa-apa nih. Apa makanya jangan Hari kau sendiri. sini. Dong buat apa kau? Tadi kakak pas mau keluar dari gereja, mereka berdua gatek saya kakak. Aku tidak saja. Kalau bukan dari bapak nih. Kamu dong. Kita tidak mau. Kita pakai paspor. Tenang, kita minta maaf ya. Iya, maafkan kalian. Dalam nama Yesus,
terakhir juga perjumpaan kita pada sore hari ini, minggu biasa ke-24. Nah, kita akan ditemani pada minggu depan oleh siapa kakak? Oleh pembina bernama Ibu Lili dan Kakak adik Tio. Tio. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Dormo. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment,